Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nini Marlianti dari 5 Ekonomi Syariah A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi perkembangan pemikiran ekonomi sumber daya manusia. Yang pertama itu ada teori klasik Adam Smith. Jadi teori klasik Adam Smith ini dianggap untuk aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Pemikir dan pengembang utama aliran ini adalah Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. The Wealth of Nations karya Adam Smith pada tahun 1776 dianggap sebagai penanda dimulainya era ekonomi klasik. Nah, ekonomi klasik ini menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Adam Smith menyebutnya dengan metafora tak terlihat, yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa ada campur tangan dari luar. Adam Smith menganggap bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran karena tanah tidak berarti kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya. Nah, menurut teori klasik, kondisi full employment akan selalu terjadi karena gaji berfungsi sebagai pengimbang antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua ada teori Malthus. Menurut Malthus, proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar tidak lancar aktivitas ekonomi. Dalam teorinya ini, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner, melainkan adanya tingkat tertinggi dari pembangunan. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Namun, pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa adanya peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Nah, untuk kemewahan dari teori Malthus sendiri, yaitu yang pertama ada stagnansi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal, yang kedua pandangan negatif terhadap akumulasi modal, yang ketiga komoditi tidak dipertukarkan dengan komoditi, tetapi dengan tenaga kerja, dan yang terakhir konsumen tidak produktif, memperlambat kemajuan dan dasar tabungan bersisi satu. Yang selanjutnya yaitu Malthus memiliki beberapa saran untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama meningkatkan faktor ekonomi. Jadi perekonomian ini dibagi menjadi dua, yaitu sektor pertanian dan industri. Kemajuan teknologi pada kedua sektor tersebut membawa pada pembangunan ekonomi. Meningkatkan permintaan efektif juga perlu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu pendistribusian kepemilikan tanah secara adil, yang kedua memperluas perdagangan internal dan eksternal, yang ketiga peningkatan konsumsi tidak produktif, yang keempat peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum. Selanjutnya dengan meningkatkan faktor non-ekonomi, yaitu seperti pendidikan, standar moral, kebiasaan bekerja keras, administrasi yang baik, dan hukum yang efisien. Yang selanjutnya ada teori Keynes. Pemikiran dari John Maynard Keynes kemungkinan merupakan kelanjutan dan penajaman kritik Malthus terhadap hukum Say. Jadi menurut Keynes, terjadinya depresi besar pada tahun 30-an adalah karena kurangnya permintaan agregatif di masyarakat. Kurangnya permintaan ini menghalangi proses produksi, walaupun sebenarnya masyarakat mampu melakukannya. Dalam artian masyarakat banyak yang menganggur. Nah, salah satu implikasi dari kebijakan Keynes adalah bahwa dalam jangka pendek, agregat demand harus ditingkatkan bila ingin meningkatkan employment. Dengan kata lain, peningkatan permintaan akan meningkatkan lapangan kerja, hanya bila tersedia kapasitas produksi yang belum digunakan. Kapasitas produksi ini berkaitan dengan modal fisik dan modal manusia. Teori Keynes juga berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik, dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat pekerja yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dan penurunan tingkat upah.
Turunnya pendapatan sebagian besar masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Nah, berkurangnya daya beli masyarakat ini akan mendorong turunnya harga. Jika harga turun, maka nilai produktivitas terhadap tenaga kerja marginal yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan labor akan turun. Lebih parah lagi jika harga turun drastis. Ini akan menyebabkan produktivitas marginal labor menurun drastis pula, dan jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil, dan pengangguran menjadi semakin luas. Yang selanjutnya ada teori Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi. Yang pertama, perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh. Yang kedua, perekonomian yang terdiri dari dua sektor, yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol. Yang terakhir, kecenderungan untuk menabung besarnya tetap. Demikian juga rasio antara modal output dan rasio pertambahan modal output. Nah, teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama itu, kelemahan dari model ini yaitu MPS dan I-core yang konstan, padahal kenyataannya kedua hal tersebut dapat berubah dalam jangka panjang. Yang kedua, mengabaikan perubahan harga-harga, padahal perubahan harga selalu terjadi setiap waktu. Yang ketiga, suku bunga yang diasumsikan berubah. Yang selanjutnya ada teori penduduk optimal. Teori ini dicetuskan oleh John Stuart Mill, seorang filosof dan ekonom yang sangat berpengaruh pada abad 19, yang mengemukakan bahwa standar hidup penduduk merupakan determinan utama untuk tingkat fertilitas. Mill menolak pendapat bahwa kemiskinan tidak dapat dielakkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Malthus. Selain itu, dia juga menolak bahwa kemiskinan tersebut merupakan hasil dari penerapan kapitalisme sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx. Dia juga berpendapat bahwa penduduk harus stabil dan harus berkembang baik menurut budaya, moral, maupun aspek sosial lainnya. Nah, teori yang terkenal yang dikemukakan oleh Mill yaitu teori jumlah penduduk optimal, di mana teori ini mengemukakan bahwa jumlah penduduk optimal adalah penduduk yang menghasilkan produksi per kapita yang tinggi. Jumlah penduduk optimal tidak ada perubahan dalam jumlah maupun mutu sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan tersedianya modal fisik. Yang terakhir yaitu teori rational expectation. Menurut teori ini, perubahan permintaan entah melalui ekspansi moneter atau fiskal hanya akan meningkatkan output nyata dan employment. Bila masyarakat tidak menduga adanya kenaikan permintaan itu, namun masyarakat akan belajar dari pengalaman tentang perubahan yang terjadi akibat perubahan permintaan yang tidak diduga tersebut. Akhirnya permintaan kembali seperti semula dan output nyata dan employment ini juga kembali ke titik keseimbangan semula. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.